Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ainun Nur Isliani Aziz dan rekan saya Muhammad Raihan Sudirman. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas praktek konseling 1, yaitu menjelaskan 3 pendekatan, yaitu pendekatan person center, pendekatan gestalt, dan pendekatan realita. Di sini, rekan saya Muhammad Raihan akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendekatan teori person center terapi dan realita terapi. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan mengenai tentang person center. Person center terapi ini tidak mengenai penyebab dari permasalahan dan mencari cara yang terbaik. Nah, ini mengenai klien secara individual. Nah, dalam satu hubungan itu yang terbuka dengan terapis yang memperdayakan individu untuk melakukan kontrol maupun terhadap penyembuhan dirinya sendiri. Nah, apa sih tujuan yang ingin dicapai pada psikoterapi client center terapi ini? Nah, tujuannya yaitu pada umumnya menjadi lebih terbuka pada pengalaman-pengalaman yang mempercayai organismenya sendiri, sedangkan mengembangkan evaluasi internal dan kesediaan untuk menjadi suatu proses dalam cara-cara bergerak menuju taraf-taraf kedepannya. Nah, person center ini biasanya juga menekankan pada hal klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya sendiri dan memecahkan permasalahan pada dirinya sendiri. Oke, mungkin baik. Adapun jelaskan mengenai yang telah saya baca pada jurnal-jurnal maupun yang sudah saya baca yang di Google Scholar maupun teori-teori yang setelah saya dapatkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang realita terapi. Nah, realita terapi ini adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku seseorang. Nah, terapi berfungsi ini sebagai guru dan model serta memfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan maupun memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, apa sih itu pendekatan konseling realita? Nah, pendekatan konseling realitas sendiri adalah salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Nah, tidak pada masa lalu. Dikarenakan kalau kita memandang masa lalu, cinta itu tidak ada. Nah, hal ini dikarenakan pandangan pendekatan realitas ini mengenai bahwasanya manusia itu masa lalunya itu bersifat lampau dan tidak dapat diulang maupun diubah tersebut. Nah, seperti kisah cinta tersebut. Nah, adapun teori realitas itu adalah teori dari konseling realitas adalah teori. Nah, pilihannya menjelaskan bahwa manusia ini berfungsi secara individu dan juga berfungsi secara sosial maupun kelompok dan masyarakat. Apa saja di tahapan konseling realitas ini? Nah, tahapannya yaitu konselor itu menunjukkan keterlibatannya dengan konseling atau befriend bisa menjadi temannya. Fokus pada perilaku sekarang, mengeksplorasi total behavior counseling. Nah, konseling ini menilai diri sendiri ataupun melakukan evaluasi terhadap sekitarnya, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Nah, apa saja menjadi tujuan konseling realitas ini? Nah, tujuannya yaitu secara umum garis besar konseling realitas ini adalah mencapai identitas keberhasilan dengan cara individu mampu memikul tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan dasarnya. Nah, di sini konseling ingin mencapai kemampuannya untuk mencapai kepuasan yang ia butuhkan. Oke, yang terakhir yang akan kami bahas yaitu pendekatan terapi gestalt. Nah, di mana pendekatan ini juga yang akan kami praktekkan dan teman saya akan praktekkan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan apa sih itu terapi gestalt. Nah, pendekatan gestalt ini kan, terapi gestalt itu dimulai sebagai revisi psikoanalisis dan dengan cepatnya berkembang sebagai sistem sepenuhnya independen dan terintegrasi. Karena terapi gestalt ini adalah pendekatan pengalaman dan humanistik. Mengapa demikian? Terapi ini juga bekerja dengan kesadaran dan keterampilan. Kesadaran pasien daripada menggunakan ketergantungan psikoanalitik klasik pada intervensi analisis juga atas alam bawah sadar. Nah, dalam terapi gestalt ini juga terapis atau konselor itu secara aktif dan pribadi terlibat dengan pasien daripada mendorong pemindahan dengan tetap dalam peranan analitik dan netralis, di mana terapi gestalt menggantikan sistem psikoanalisis klasik, mekanistik, simplistik juga sistem Newtonian dengan teori bidang relasional postmodern berbasis proses itu. Nah, di sini juga terapis atau konselor gestalt itu menggunakan metode aktif yang tidak hanya mengembangkan kesadaran pasien, tetapi juga aspek kesadarannya dari perilaku mereka. Nah, metode aktif dan keterlibatan pribadi aktif ini dari terapi gestalt digunakan untuk meningkatkan kesadaran, kebebasan dan juga pengarahan diri dari pasien daripada mengarahkan pasien itu ke tujuan yang telah ditetapkan
seperti dalam terapi perilaku atau behavior. Nah, sistem terapi ini benar-benar integratif dan mencakupi komponen efektif, sensorik, kognitif, interpersonal, dan perilaku. Dalam terapi Gestalt ini, terapis juga itu dalam pasien didorong untuk kreatif dalam melakukan pekerjaan penyadaran. Tidak ada teknik yang diresapi atau dilarang dalam terapi Gestalt ini. Nah, selanjutnya juga itu pandangan Gestalt tentang manusia itu berakar-akar pada firasat eksistensial dan fenomenologi, di mana pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara juga yang menghambat kesadaran dalam terapinya, di mana pendekatan Gestalt ini berfokus pada pemulihan kesadaran serta pemanduan polaritas-polaritas dan dikotomi dalam diri. Terapi ini diarahkan kepada bukan kepada analisis, melainkan juga pada integrasi yang berjalan selangkah demi langkah dalam terapi sampai klien menjadi cukup kuat untuk menunjang pertumbuhan pribadinya sendiri. Tujuan dari terapi konseling Gestalt ini adalah agar klien dapat berkolaborasi dengan terapis untuk meningkatkan kesadaran pribadi dan secara aktif menantang hambatan yang telah menghalangi penyembuhan pribadi secara aktif, menantang hambatan yang telah menghalangi penyembuhan hingga saat ini. Terapi Gestalt juga bertujuan membantu klien untuk sepenuhnya menerima dirinya sendiri yang sekarang membantu kemampuan klien untuk mengatasi masalahnya. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui beberapa tujuan yang khusus, yaitu membangun kesadaran, integrasi, menantang tanggung jawab, otentitas, pengaturan diri, dan perubahan perilaku. Oke, baik, dalam hal ini ada beberapa teknik untuk menyelesaikan permasalahan dari klien, dan di sini saya akan mengambil teknik konseling individu, yaitu teknik kursi kosong. Nah, di mana permasalahannya ini ada seorang siswa yang memiliki tingkah laku yang kurangnya motivasi belajarnya, sangat berandalan, sehingga siswa tersebut di sekolah menjadi berandalan, dimana bisa dibilang juga ini masalah sosialnya itu juga mempengaruhi kepribadian dari siswa tersebut, sehingga membuat dia menjadi seseorang yang sangat egois juga, dan juga sering membuat masalah di sekolahnya dan membuat orang tuanya juga cemas melihat keadaannya. Wah, kenapa kau jadi anak bandar di luar sana? Dan kasihan kau itu lihat orang tuamu di rumah. Pikirkan dia sekolah apa? Kau di sekolah kerjaan bolos, upaya-upaya sama sekolahmu. Mau kau jadi apa? Tanya. Pikir itu orang tuamu di sana di rumah. Kau itu anak cowok, punya masa depan. Harus jadi punya masa depan. Jangan sering bolos ke sekolah. Mau jadi apa? Kenapa bisa jadi begini? Kenapa itu harus punya bermutu visi misi hidupmu harus bagus. Jangan begini. Sering bolos, banyak-banyak teman, masih bodoh, masih malu. Pikir itu orang tua di rumah. Bagaimana cara nafkahi itu? Biaya sekolahmu, untuk biaya jajanmu apa? Menangis itu orang tua di rumah. Pikirkan kau, baru di sekolah kau begini dapat nilai jelek apa? Pacaran apa? Mengurusi. Nggak kasihan kau lihat orang tua kan? Padahal kau itu anak baik kau. Harus punya mutu, visi misimu ke depannya bagus. Kau itu cowok. Mana ada cewek mau datangi kau kalau begitu kau? Sifatmu, sikapmu tidak ada, titipmu, etikamu. Cara komunikasimu dengan lawan jenismu apa? Teman-temanmu. Kasar sekali kau. Mau kau itu ke depannya kau harus lebih baik. Kasihan kau itu sama teman-temanmu, orang tuamu apa? Ayo sama-sama di sini bantu. Sudah.